Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanta Zahra dengan NIM 210420005, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan. Adapun subpokok bahasan yang pertama adalah perkembangan konsep atau paradigma dari government ke governance. Pada tahap awal, studi ilmu politik dan pemerintahan mencurahkan perhatian pada kebijakan negara atau lebih spesifiknya pada lembaga-lembaga politik formal atau government yang diakui dalam konstitusi. Pada periode ini, fokus studi pemerintahan adalah mendefinisikan bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan dan dinamika kerja lembaga tersebut. Pada perkembangannya, cakupan studi politik dan pemerintahan mengalami perluasan dan periode awal 1990-an menjadi saksi diwacanakannya konsep governance. Governance dipahami sebagai segala bentuk relasi kekuasaan yang bersinggungan dengan urusan kemasan baru. Kritik terhadap governance melahirkan variasi konsep, di antaranya yang pertama, network governance, yang kedua, neo-regulatory state yang berfokus pada produk kebijakan yang dihasilkan oleh negara, yang ketiga, community governance. Visi utamanya adalah memperkuat kapasitas pemerintahan dan masyarakat pada arus lokal melalui pemberdayaan pemerintahan yang partisipatif. Yang kedua, dynamic governance. Neo dan Chen pada tahun 2007 menjelaskan bahwa dynamic governance is the key to success in a world undergoing accelerating globalization and unrelenting technological advancement. Maksudnya, pemerintahan yang dinamis merupakan kunci menuju kesuksesan di dunia yang mengalami percepatan globalisasi dan kemajuan teknologi yang tiada henti. Keunggulan dari dynamic governance ini adanya dorongan untuk terus meningkatkan tacit dan eksplisit knowledge. Adapun kelemahannya adalah akan tidak bermakna apabila birokrasi yang korup, spoil system, nepotisme, dan masyarakat belum sepenuhnya demokratis untuk mengawasi aktivitas pemerintahan. Yang ketiga, sound governance. Farasman pada tahun 2004 menjelaskan bahwa tata kelola yang baik digunakan adalah buku sebagai alternatif istilah, di mana di sini inovasi merupakan kunci menuju kesuksesan, dan inovasi dalam kebijakan serta administrasi sebagai pusat pemerintahan yang sehat. Keunggulan dari sound governance, yakni kerjasama internasional, akan lebih mudah untuk menyelesaikan berbagai masalah suatu negara atau organisasi. Sedangkan kelemahannya adalah kurang populer dalam implementasinya untuk aktivitas pemerintahan dan organisasi. Yang keempat, democratic governance. Tata kelola yang demokratis adalah suatu sistem pemerintahan di mana institusi berfungsi sesuai dengan proses dan norma demokrasi, baik secara internal maupun eksternal. Democratic governance bertumpu pada beberapa hal yang dasar, di antaranya yang pertama, resource exchange atau pertukaran sumber daya. Yang kedua, interdependensi atau keterkaitan. Yang ketiga, trust atau kepercayaan. Yang keempat, negosiasi. Dan yang kelima, reciprocity atau hubungan timbal balik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.